siang sobat otomotif. Salam dari Peredam VTEC. With the hit high performance hit carrier. Saat ini kita akan pasang peredam kap mesin untuk mobil Mazda CX-5. Ini mobil sudah ada peredamnya, jadi ini akan kita pasang double. Peredam bawaan dipasang, peredam VTEC-nya juga dipasang, jadi bisa pasang double. Ya, bisa kita mulai. Awalnya kita buka peredam bawaannya. Pertama kita buka kancing yang di tengah dengan sendok yang sederhana. Kedua, ini kita buka yang di bagian sebelah kanan. Mesin original sudah terbuka dan kita selanjutnya pasang. Posisinya masih terbungkus, di dalamnya terdapat peredam VTEC. Satu bungkus tuh isinya ada double tip, ada buku panduan dan baut pengunci. Kunci sudah ada. Untuk pasang double, jadi harus bautnya panjang. Model daripada plit kancing VTEC seperti begini. Modifikasi dari VTEC. Jadi untuk pemasangan yang double harus bilang dulu ya. Ya. Jadi double, kalau jadi nanti kita kasih baut yang panjang. Pesanan double peredam berarti dia konsumen harus infokan dulu sama kita bahwa peredamnya mau di double. Jadi cara untuk menyamakan lubang kancing yang aslinya dijiplakin dulu ke peredam VTEC. Peredamnya sudah jadi, bentuknya sudah sesuai dengan kap mesinnya, jadi tinggal pasang. Nah, ini ada bordir tanda bahwa untuk mobil Mazda, juga ini segel hologram untuk menandakan bahwa barang ini adalah asli VTEC. Termasuk juga ini ada print merek VTEC. Kita mulai untuk pemasangan.
bisa dibantu dengan kaitan yang dari bawaannya. Setelah itu kita memulai dengan lubang pancing yang di tengah. Sambil kita membagi ke kiri dan ke kanan supaya dia menjadi center. Juga ke atas dan ke bawah. Tutorialkan untuk pemasangan double. Caranya begitu, corongnya sudah dipasang, corong yang kecil, lalu kita putar dengan obeng. Ya, sangat simpel sekali dan singkat waktu. Lubangnya tadi sudah di copy dari peredam aslinya, jadi sudah ada tandanya. Udah siap semua ini. Baut yang 2, 3 belum. Jadi fungsi daripada peredam kap mesin ini dia menjaga jalaran panas, rambatan panas, panas dari mesin, juga panas dari luar nembak ke mesin. Kalau misalnya dipasang peredam ini dia aman karena apa? Peredam kita ini dari bahan dasarnya serat kaca yang tahan panas, dia
kalau dibakar meleleh di 1300 derajat. Jadi dia tahan panas dan 2 kali daripada titik lebur besi. Titik lebur besi itu titik lelehnya 600 derajat. Sedangkan ini serat kaca titik didih lelehnya 1300 derajat. Jadi sangat cocok untuk dipakai meredam panas di kap mesin. Untuk memasang double peredam kap, kita ganti modelnya yang dengan baut panjang dan topi yang sudah dimodifikasi oleh VTEC. Modelnya seperti begini. Jadi yang tadi itu kan pemasangan seperti standarnya. Untuk pemasangan kalau misalnya peredam kap ininya sudah rusak, jadi hanya dipasangkan peredam bawaannya sudah rusak, jadi dipasangkan peredam VTEC-nya sendiri. Nah sekarang kadang ada yang bekas, ini masih bagus, jadi dipasang double. Caranya kancing ini kan sudah tertempel, tinggal ditusuk dengan dibantu baut yang lebih panjang. Bautnya panjangnya sekitar 2 cm. Ya, caranya seperti begitu untuk pasang double. Jadi peredam bekasnya ini bawaannya bermanfaat untuk meredam suara. Suara dari suara mesin ada, dia berfungsi meredam suara. Ada sedikit juga membantu suara daripada ban. Tadi sudah dipasangkan peredam kap VTEC-nya yang punya VTEC. Nah sekarang untuk double itu jadi bautnya dikendorkan lagi. Kalau misalnya tadi tutorial untuk pemasangan peredam hanya peredam VTEC sudah kita lakukan, dan sekarang ini mau pasang double. Fungsinya akan lebih berguna. Bautnya dikendorkan lagi yang tadi, diganti dengan baut yang lebih panjang. Supaya kancing yang di dalam itu berbentuk seperti kembang cengkeh, dia mekar. Kita bisa lihat ini baterai atau aki, dia terpapar panas. Nah, VTEC memiliki produk selimut aki baterai blanket. Supaya apa? Baterai blanket ini memperpanjang usia umur aki.
kalau misalnya umur aki 2 tahun, dengan memakai baterai blanket, dia akan 2 kali lebih panjang. Umur aki yang biasanya aki kering 2 tahun, jadi 4 tahun. Dan kalau misalnya akinya sudah diganti, selimutnya masih bisa dipakai. Nah ini kebayang panas mesin, kerja daripada aki baterai sudah panas prosesnya. Ditambah lagi panas mesin yang nembak, sehingga aki sirnya dia jadi bisa lebih cepat tua. Makanya kalau misalnya untuk supaya awet aki baterai, lebih baik disarankan untuk memasang selimut aki daripada VTEC. Di bagian spakbor ini kita juga ada peredam suara untuk minimal suara ban masuk ke dalam kabin. Nah ini inner fender dibuka baut-bautnya. Setelah terbuka inner fender, setelah turun dia bisa masuk ke dalam ruang kosong daripada fender spakbor. Jadi peredam VTEC itu dia mengisi ruang kosong supaya mengeliminasi getaran dan meminimal suara yang terjadi. Ada peredam door trim, pintu samping 4 pintu, 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu. Ada juga kita peredam suara pintu bagasi. Kenapa harus diisi peredam pintu bagasi? Karena ini jaraknya jauh. Ini jaraknya jauh, dia kosong. Lebih baik diisi peredam karena ada rambatan suara knalpot dan getaran daripada lantai. Pada saat mobil jalan, itu lantai mau nggak mau bergetar. Getar karena mesin, getar karena gesekan ban merambat ke bodi lantai. Dan di sini terkumpul, memusat getaran dan suara daripada ujung knalpot. Ini kita juga ada peredam suara untuk mengatasi suara gaungan di bagian spakbor belakang. Jadi ada ruang kosong. Jadi kita bisa isi ruang kosong ini untuk meminimal suara tidak terlalu masuk ke dalam mobil. Di bagian pintu kita ada juga produk soundproof. Supaya apa? Ini bagian pintu biasanya kan ada ditempel dari bagian dalam. Nah, kalau cara kita dengan menggunakan soundproof agar supaya si pelat pintu ini lebih kekar. Anda bisa lihat kalau misalnya aslinya begini pintu bawaannya, kalau sudah dikasih soundproof, ini sebagai contoh aja, suaranya akan beda. Nah, jadi si soundproof itu dia memperkokoh, membuat menjadi kekar plat pintu, termasuk plat di spakbor juga. Soundproof kita itu bagus untuk mengatasi masalah suara, termasuk di pintu depan. Jadi tadi kan ada peredam untuk door trim, terus juga soundproof ini digunakan untuk memperkokoh plat pintu yang dari bawaannya supaya lebih maksimal ke peredaman. Terus juga ada di dalam pintu ini juga kita ada isi ruang kosong di dalam pintu dengan peredam gulungan. Satu pintu Mazda CX-5 ini bisa masuk sekitar 8 sampai 9 gulungan. Ya.
pembahasannya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Kami tunggu like, subscribe, and comment untuk pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa jelaskan. Terima kasih. Pak Edwin ya. Iya. Mungkin kita butuh sedikit info bahwa Pak Edwin kenapa milih peredam kap mesin untuk Mas-Cek 5 untuk peredam kap mesinnya. Jadi mungkin selama ini ada melihat produk lain juga untuk diperbandingkan. Nah, terus akhirnya memilih lebih ke peredam kap mesin VTEC. Jadi sebelumnya saya sempat nyari-nyari, saya cari perbandingan. Awalnya saya nyari kurang lebih kan yang lain dari bentuk sama warna segala macam. Terus saya cari dari yang toko online, pas ketemu yang VTEC. Terus saya cek dari gambarnya juga, dari pemasangannya rapi segala macam, terus presisi. Terus yang saya paling suka, dia bisa disatuin bareng bawaan CX5-nya itu sendiri sebenarnya. Karena karena saya sendiri nggak mau dari bawaan asli pabrik diganti, dicopot karena mereka bikin pasti kan udah ada fungsinya gitu. Jadi pas saya cek dari gambar dari toko online sendiri, reviewnya bagus-bagus, makanya saya milihnya dari yang VTEC ini. Sebenarnya kalau dari egonya kita pengennya karena sudah bagus tuh ada bordirnya, pengennya kita di depan. Tapi pada saat ngelihat kondisi daripada hood insulatornya CX5, dia kan nonjol. Mau nggak mau kita mundur di belakang. Tapi sebenarnya bagus penampilan tuh udah ada bordirnya begitu. Jadi ini ketutup. Ya dipikir karena sayang daripada dibuang peredam aslinya. Jadi ya kita pikirin nih gimana caranya supaya yang asli itu berguna untuk meredam suara. Ya karena yang meredam panasnya adalah peredam VTEC. Untuk double pasang itu karena ada jarak spasi, dia jadi meredam suara. Mungkin bisa kedenger lah. Ini kan kondisi lagi deket ini jalan gitu kan. Pada saat langsam dalam kondisi berisik ada sedikit mungkin peningkatan lebih kedap ke suara mesin. Terasa lebih kedap. Karena suara mesin CX5 sendiri kalau misalnya lagi diem atau lagi jalan pelan emang kerasanya lumayan kenceng. Gitu. Tadinya suaranya agak masuk ke dalam. Kalau CX5 memang seperti itu. Jadi kecuali kalau misalnya dia dibawa jalan kenceng, baru dia lumayan nggak gitu ini. Tapi kalau misalnya lagi jalan kayak gini diem terus, maksudnya posisi pelan atau banyak mobil, dia lumayan kerasa. Jadi pada saat langsam atau misalnya jalan pelan, suara mesin masuk. Terus suara dari bawah roda juga masuk. Ya sebenarnya kita ada produk untuk peredam suara di roda, terus juga untuk suara mesin dari depan ke arah ini, karena dashboard ini dia sebenarnya di dalam ini tuh kosong. Nah kita pergunakan ruang kosong itu untuk meredam suara dan mengeliminasi getaran rambatan getar mesin ke dalam body gitu ya, sebagai informasi aja untuk keterangan produk lainnya. Tadi juga kita minjem untuk nerangin muter sebenarnya kenapa kita tunjukin muter itu, karena rambatan suara itu muter dia dari suara mesin, dari suara ban, muter dari depan samping ke belakang. Makanya tadi kita tunjukkan pintu bagasi gitu kan, sebenarnya di situ sumbernya gaungan suara karena dia kosong kebenaran gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan
ada niat untuk masang di bagian pintu sama di pintu bagasi gitu. Nah, kalau untuk ke pintu, dia meningkatkan hasil daripada suara audio. Karena suara luar itu diblok gitu. Jadi diolah oleh peredam door trim, dia hasilnya jadi bagus gitu. Ya, terima kasih Pak Edwin. Ya, sama-sama. Semoga kita ketemu lagi. Amin. Ya, minimal ketemu di hobi gitu kan, tentang ikan. Bisa kita tindak lanjut. Boleh. Makasih Ya, Pak. sama-sama. Iya. Terima kasih Mas.